Pernahkah menyadari ketika daftar kontak di ponsel semakin banyak, namun jumlah orang yang benar-benar bisa diajak bicara justru semakin sedikit? Saat lingkaran pertemanan mulai mengecil, ada rasa cemas yang diam-diam muncul. Seakan-akan ada yang salah dengan diri kita. Namun ilmu psikologi dan ilmu filsafat kuno justru menyatakan sebaliknya. Bahwa hal tersebut adalah tanda bahwa jiwa kita sedang berevolusi menuju kematangan yang sejati. Seiring bertambahnya usia, waktu menjadi mata uang yang paling berharga. Sadar atau tidak, energi untuk mempertahankan obrolan basa-basi atau menghadiri perkumpulan yang melelahkan mulai terkikis habis. Psikologi menyebut fenomena ini sebagai seleksi sosial alami, di mana otak manusia secara sadar mulai menyaring siapa saja yang layak mendapatkan ruang di dalam kapasitas mental yang terbatas. Kehilangan teman di usia matang bukan tanda kegagalan sosial. Ini adalah proses kurasi kehidupan yang disengaja, di mana prioritas akan bergeser dari mencari pengakuan kelompok, kemudian menjadi menjaga kedamaian batin. Lingkaran yang kecil adalah bukti nyata bahwa diri ini mulai memahami mana hubungan yang benar-benar memberi nutrisi bagi jiwa dan mana yang sekedar hanya menjadi polusi emosional. Filsafat Stoikisme mengajarkan bahwa manusia tidak memiliki kendali atas kesetiaan, atas pikiran, atau atas tindakan orang lain. Ketika menyadari bahwa banyak hubungan di masa lalu dibangun di atas fondasi kepentingan sesaat atau hanya karena ego belaka, melepaskan akan menjadi pilihan yang paling rasional. Menjaga jarak dari kepalsuan bukan bentuk keangkuhan, melainkan tindakan perlindungan diri yang paling elegan. Fokus energi kini dialihkan sepenuhnya pada apa yang bisa dikendalikan, yaitu respons emosional diri dan pada kualitas kedekatan yang tersisa. Tidak ada lagi ruang untuk drama yang tidak perlu atau kecemasan karena tidak disukai oleh semua orang. Berdamai dengan lingkaran yang menyusut berarti menerima realitas bahwa tidak semua orang itu ditakdirkan untuk berjalan bersama sampai akhir cerita. Kapasitas manusia untuk mempertahankan hubungan mendalam yang berkualitas itu sangat terbatas. Memiliki ratusan kenalan di dunia maya seringkali berbanding terbalik dengan kehadiran sosok nyata saat badai kehidupan datang menghampiri. Satu atau dua sahabat yang mampu memahami keheningan jauh lebih bernilai daripada puluhan teman yang hanya hadir saat tawa dan perayaan. Hubungan yang matang tidak lagi membutuhkan pembuktian atau validasi yang melelahkan.
keintiman emosional tumbuh subur dalam lingkaran yang sempit, di mana setiap percakapan memiliki bobot dan setiap kehadiran membawa ketenangan. Disinilah esensi relasi sejati akan ditemukan, dan bukan tentang seberapa banyak wajah yang dikenal, melainkan seberapa aman jiwa ketika berada di dekat mereka. Pada akhirnya, lingkaran pertemanan yang mengecil membuka pintu menuju kekuatan baru yang disebut quiet power. Kesendirian tidak lagi menakutkan, melainkan bertransformasi menjadi ruang sakral untuk berefleksi dan bertumbuh tanpa gangguan luar. Ini adalah fase di mana seseorang tidak lagi merasa kesepian saat sendiri karena hati telah penuh dengan penerimaan diri yang utuh. Jadikan ruang yang lebih lega ini sebagai benteng ketenangan batin yang kokoh. Nikmati setiap detik perjalanan dengan langkah yang lebih ringan, terbebas dari beban ekspektasi sosial yang semu. Ingatlah bahwa kualitas hidup tidak diukur dari luasnya jaringan pertemanan, melainkan dari kedalaman kedamaian yang dirasakan di dalam dada.